Mesin ini itu fungsinya sebagai generator listrik untuk mengisi ke baterai sobat setir, untuk menggerakkan motor listriknya. Itu adalah e-power gitu. Dashboard yang menurut gue desainnya nice banget. Dia tuh simple, nggak banyak gimmick-gimmick gimana-gimana, berasa mewahnya. Halo sobat setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan pada video kali ini sesuai janji gue, ini adalah video part 2 dari video pertama yang kita ngebahas mengenai impresi eksterior dan interior dari Nissan X-Trail. So, pada video kali ini kita akan coba kira-kira bagaimana impresi berkendaranya. Daripada penasaran, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Oke sobat setir, sekarang kita cobain impresi berkendara dari Nissan X-Trail e-Force e-Power ini. Nah, kita mulai dari posisi berkendaranya dulu. Untuk posisi berkendaranya, menurut gue dia memiliki karakter yang SUV banget nih. Posisi nyetirnya itu cukup tinggi sobat setir, selayaknya SUV pada wajarnya gitu ya. Namun tetap bisa kita atur naik turun, maju mundur, serta recliningnya secara elektrik sobat setir. Untuk setirnya dia juga bisa tilt and telescopic. Jadi benar-benar kita bisa menentukan posisi berkendara yang paling optimal buat kita gitu. Nah, ciri khasnya Nissan, mobil ini itu menggunakan zero gravity seat. Jadi dia itu lebih ergonomis, nggak bikin pegel, nggak bikin capek ketika kita berkendara jarak jauh. Kayak gue sekarang, posisi berkendara gue jujur santai banget dan relax banget nih sobat setir, enak banget. Kemudian, kalau kita ngebahas blind spot, menurut gue mobil ini juga cukup minim blind spotnya ya. Spionnya sih memang nggak begitu besar ukurannya, tapi cukup nge-cover bagian kiri dan kanan untuk penglihatan kita ketika lagi berkendara. Kaca belakang juga ukurannya pas, namun memang rasanya tuh rada kayak jauh gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, no problem. Nih posisi nyetir gue kan bener-bener santai banget ya. Kemudian dia punya pilar A, itu juga nggak begitu mengganggu. Tapi memang dia ini memiliki kap mesin tuh yang posisinya cukup tinggi sobat setir. Nah, kap mesin yang tinggi ini bikin penglihatan kita tuh jadi rada susah gitu ke depan. Tapi ya balik lagi sih, kalau misalkan udah beradaptasi dengan mobilnya, udah pas ukurannya, udah dapet, harusnya aman-aman aja sobat setir. Kemudian kalau ngebahas mengenai kekedapan kabinnya, menurut gua kabinnya cukup senyap, cukup hening, apalagi ketika memang mesinnya posisinya lagi mati, lagi nggak nge-generate listrik buat baterainya. Itu bener-bener silent banget, rasanya kayak bawa mobil listrik gitu. Memang ada sedikit terdengar suara road noise dari bawah, tapi menurut gue ya sebenarnya minor sih, no problem. Apalagi kan mobil ini juga sudah memiliki audio premium dari Bose. Jadi kalau kita lagi nyetir sambil dengerin lagu, harusnya sih aman-aman aja. Tapi memang ketika lagi full hening seperti ini, ya road noise-nya lumayan kedengeran ke dalam sobat setir. Nah, kemudian ngebahas masalah bantingannya, menurut gue karakter bantingannya tuh dia nggak yang empuk, dia sedikit keras. Sebenarnya bukan keras sih, tapi lebih ke mobilnya tuh berasa kaku gitu sobat setir. Jadi kalau kita ngelewatin jalanan yang bergelombang, yang bolongnya kanan kiri gitu ya, kita tuh lumayan terguncang kanan dan kiri gitu. Sebenarnya itu aja. Kalau dari ayunannya sih enak. Handlingnya juga menurut gue cukup sharp. Kita coba ya. 1, 2, 3. Oke. Wow. Berantakan nih mobil karena kebetulan emang banyak alat syuting di bagian bagasi. Tapi yang bisa gue rasakan kalau secara steering dia tuh cukup direct sobat setir tuh. Kita geser-geser tuh dia nurut banget mobilnya. Sway kanan kirinya tuh enak gitu. Dan responsif juga. Limbungnya ada sedikit limbungnya, secara ini kan sebuah SUV ya, tapi menurut gue nggak begitu yang gimana-gimana lah. Oke sih, handlingnya oke. Apalagi dia itu kan menggunakan sistem all-wheel drive alias e-Force ya kalau di sini. Jadi rasanya tuh lebih, gripnya tuh lebih dapet gitu. Walaupun memang ketika tadi kita zigzag berasa bannya tuh lumayan effort buat mencari traksi gitu ya. Ada sedikit lecet-lecetnya gitu. Tapi ya menurut gue ini cukup oke. Apalagi kalau penggunaannya sebatas di dalam kota maupun luar kota, nggak yang nyetirnya nggak yang agresif-agresif banget. Menurut gue sih nice banget sobat setir. Nah, ngebahas mengenai teknologi e-Power-nya dan e-Force-nya, menurut gue e-Power itu adalah teknologi hybrid yang paling cerdas nih di market Indonesia saat ini. Gue personally suka dan menurut gue gampang banget buat adaptasinya. Jadi sistem e-Power itu kan sederhananya adalah mesin hanya sebagai generator listrik aja buat mengisi tenaga listrik ke baterainya gitu. Jadi penggeraknya semua tuh full pakai penggerak motor listrik. Jadi bener-bener feel bawanya itu ya kayak bawa mobil listrik gitu. Tapi kita nggak perlu worry untuk ngecharge, kita nggak perlu worry untuk nunggu lama dan segala macem, karena ya mobil ini bisa nge-generate listrik dengan sendirinya melalui si mesin bensinnya itu sobat setir.
menurut gue ini hybrid yang nice banget ya. Dan secara praktek kita bener-bener jadi irit banget konsumsi bahan bakarnya, karena mesin tuh lumayan cukup pasif gitu. Ini kita udah jalan sekitar 110 km di gua dengan tanpa eco driving, masih nyetir dengan normalnya, bahkan sedikit agresif gitu ya hitungannya. Itu gue dapat 1/16 sampai 1/17 km per liter. Kalau kita intip kompetitornya kayak Honda gitu misalkan, CR-V itu kan juga dapat angka yang segitu-segitu sebenarnya. Jadi emang udah di kelasnya tuh, udah saatnya tuh mobil konsumsi itu segitu sobat setir. Dan menurut gua ya enak gitu, udah kayak bawa mobil listrik aja sebenarnya. Nah, tenaganya itu besar. Mobil ini menghasilkan tenaga sebesar, untuk motor listrik depannya itu menghasilkan tenaga sebesar 200 horsepower dengan torsi sebesar 330 Nm. Sedangkan untuk motor listrik belakangnya itu menghasilkan tenaga sebesar 133 horsepower dengan torsi sebesar 195 Nm. Dan juga dia memiliki beberapa driving mode nih. Ada off-road, ada snow, ada auto, dan ada eco. Dan yang terakhir ada sport. Ingat, dia punya dua motor listrik, depan dan belakang. Sekarang kita cobain gimana tarikannya ya. 1, 2, 3. Gila. Oke, nggak nyangka tarikannya kan segitunya, karena sangat terasa tarikannya. Dan yang gue suka adalah ketika kita injak pedal gas, mesinnya tuh nggak nyala, namun mesinnya menjadi nyala ketika kita menginjaknya udah lumayan dalam. Nah, nyala itu adalah dia ngeforsir si mesinnya untuk ngegenerate listrik lagi gitu. Jadi kayak bener-bener smart banget rasanya. Dan kalau kita dari full stop seperti ini, ketika kita tarik, seperti apa rasanya? Cobain, 3, 2, 1. Oke. Wow, bener-bener pakai 100% dari tenaganya tuh, rasanya luar biasa sih. Nice. Dan yang terakhir, mobil ini juga udah punya sistem ADAS sobat setir. Dia udah bisa semi autonomous driving juga. Jadi ya menurut gua udah cocok banget untuk masyarakat Indonesia. Nice. Oke sobat setir, sekian impresi berkendara dari si Nissan X-Trail ini. Bisa dibilang rasanya bener-bener rasa bawa mobil EV, tapi kita masih dapat kemudahan dari mobil ICE. Dan ya fuel consumption-nya sih gokil, irit banget. Dan juga yang paling penting, tenaganya luar biasa sobat setir. Nah, mobil ini dibanderol dengan harga 795 juta. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @sirkanan_official. Dan buat kalian yang lagi cari mobil bekas harga cerdas atau lagi cari berita terkini mengenai dunia otomotif, bisa mampir ke website kami di www.setirkanan.co.id. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan.